Nasib nahas menimpa bocah berinisial MA 8 tahun di Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim. Ia tewas setelah menerima siksaan bertubi-tubi dari ayah kandung inisial SW 33 tahun dan juga ibu tirinya inisial EP 32 tahun di rumah mereka, Jalan APT Pranoto, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara. Menurut keterangan Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto pada Senin 8 September, ibu tiri MA kerap melampiaskan emosi kepada korban. Ia sering memukul MA menggunakan gantungan baju besi, mencakar wajah anak tirinya, hingga mendorong kepala korban ke mesin cuci. Bahkan setelah meninggal, hasil autopsi dari RSUD Kudungga Sangatta menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Di antaranya ada memar pada bagian tubuh, luka tusuk di kepala, hingga perdarahan otak. Sementara itu, ayah kandung korban disebut sempat menegur istrinya, namun berakhir dimarahi dengan dalih mendidik anak. Terkini EP dan SW sudah ditahan di Mapolres Kutai Timur dan keduanya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Kaltim, yaitu rekan Nurilda Firdaus. Rekan Arin izin melaporkan dari Sangatta, Kabupaten Kutai Timur terkait orang tua yang tega menganiaya anaknya sendiri hingga tewas pada beberapa hari yang lalu, di mana disampaikan oleh Polres Kutai Timur yang telah menangkap sepasang suami istri yang berinisial EP dan SW. Mereka adalah sepasang suami istri yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, dan ternyata EP ini merupakan ibu tiri dari korban, sedangkan SW merupakan ayah kandung dari korban. Di mana kronologinya yaitu saat kejadian EP mengaku kerap kesal terhadap korban lantaran nakal dan susah diberitahu, sehingga terkadang sering terlibat salah paham antara EP dan SW. Akhirnya melampiaskan amarahnya untuk korban yang telah meninggal. Kemudian EP juga melampiaskan amarahnya kepada korban dengan beberapa perlakuan, yaitu mulai dari pemukulan, pencakaran, hingga mendorong korban hingga terbentur ke mesin cuci. Akibatnya korban ketika meninggal kondisinya bengkak dan lebam. Ya, Tribuners, SW sebagai ayah kandung juga mengaku pernah menasehati SW yang melihat anaknya dipukul hingga memar dan biru. Akan tetapi SW justru diinformasikan oleh EP selaku ibu tiri agar tidak ikut campur dalam urusan hal tersebut karena alasannya untuk mendidik sang anak. Kemudian adapun kronologi proses pelaporan, yaitu kedua pelaku ditangkap berdasarkan laporan dari paman korban, yang awalnya paman korban mengaku mendapatkan video call dari SW sang ayah kandung dari korban, yang mana pada saat itu korban telah dinyatakan meninggal dunia dikarenakan memiliki penyakit bengkak dan memar. Lalu paman korban mendapatkan informasi bahwa SW saat itu akan menuju ke rumah sakit RSUD Muara Bengkal yang ada di Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur. Kemudian sesampai di rumah sakit, paman korban merasa curiga pada saat melihat jenazah korban dalam kondisi bengkak dan memar. Akhirnya paman korban tersebut melaporkan kejadian itu kepada Polres Kutai Timur, dan akhirnya Polres Kutai Timur melakukan penyelidikan hingga saat ini. Ya, rekan Arin, demikian laporan dari Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Sekian dan terima kasih. Tersangka 1 ini inisialnya saudari EP, ini merupakan ibu tiri dari korban, dan tersangka 2-nya adalah saudara SW yang merupakan ayah kandung korban. Bisa kami jelaskan, jadi pada saat kejadian ini pelapor sendiri ini dari keluarga korban yang melaporkan hal ini. Kebetulan pada saat pelapor yang mendapatkan video call dari tersangka 2 saudara SW, yang mana pada saat mendapatkan video call tersebut kondisi korban sudah meninggal dunia. Ini dikarenakan ada sakit bengkak, ataupun menurut pernyataan daripada tersangka itu korban memiliki penyakit bengkak. Kemudian saat menuju ke rumah sakit di Kecamatan Muara Bengkal, keluarganya almarhum yaitu pelapor itu merasa curiga karena saat melihat jenazah anak korban yaitu Adinda MA ini dalam kondisi bengkak dan memar,
Kemudian karena merasa curiga, pelapor yang merupakan paman dari anak korban melaporkan kejadian dan peristiwa tersebut kepada Polres Kutai Timur. Mendapat laporan seperti itu, Pak Kasat Reskrim beserta tim ini langsung memberikan arahan dan membriefing jajaran untuk segera melaksanakan kegiatan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, korban, dan secara scientific crime investigation, kemudian mendapatkan sepasang suami istri inisial SW 33 tahun dan EP 32 tahun yang menganiaya anak inisial MA 8 tahun hingga tewas di Kutai Timur berakhir masuk penjara. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto dalam keterangannya Selasa 9 September. Menurut keterangan AKBP Fauzan, sepasang suami istri tersebut ditangkap karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap MA. Berdasarkan hasil autopsi di RSUD Kudungga Sangatta, menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Korban ini dilaporkan mengalami kurang gizi, luka memar di kepala, wajah hingga lengan dan kaki, serta luka lecet di leher dan juga dada. Selain itu, tim medis juga menemukan adanya luka tusuk di kepala korban, tulang dasar tengkorak patah, perdarahan otak hingga gumpalan darah di bawah kulit kepala. Untuk waktu kematian korban sendiri diperkirakan 24 hingga 48 jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Adapun kasus ini awalnya terungkap setelah munculnya kecurigaan dari paman korban pasca ayah MA melaporkan anaknya meninggal akibat penyakit bengkak. Paman MA yang merasa tidak yakin lantas mendatangi RS Muara Bengkak, tempat jenazah korban dibawa. Setelah terungkap bahwa ayah korban berbohong soal penyebab kematian MA, paman korban pun langsung melaporkan kasus ini ke Polres Kutai Timur. Dari pelaporan itu terungkap pula bahwasannya pelaku utama yaitu ibu tiri korban inisial EP itu kerap mencakar wajah MA, mencubit paha korban berulang kali, memukul korban dengan gantungan baju besi hingga mendorong kepala korban ke mesin cuci. Sementara untuk ayah kandung korban mengaku sempat menasihati sang istri, namun ia justru dimarahi dengan alasan ingin mendidik sang anak. Setelahnya SW mengaku takut untuk menegur istrinya kembali. Menurut penuturan AKBP Fauzan, SW ini juga menyebut bahwa dirinya pernah memukuli korban menggunakan gantungan baju. Ini kami sampaikan hasil otopsi dari pemeriksaan Rumah Sakit Kudungga. Jadi dari hasil pemeriksaan Rumah Sakit Kudungga yang dilakukan terhadap korban, pertama terdapat kesan gizi kurang. Kemudian dari pemeriksaan luar didapatkan tanda kekerasan berupa benda tumpul, berupa luka memar pada kepala, wajah, anggota gerak atas dan bawah, luka lecet pada wajah, leher dan dada. Kemudian didapatkan tanda kekerasan berupa luka tusuk pada kepala, didapatkan juga tanda patah tulang dasar kepala. Dari pemeriksaan dalam didapatkan jendalan darah di bawah kulit kepala. Kemudian juga ada pendarahan di otak dan penyebab kematian kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan di dalam kepala sehingga menekan batang otak yang menyebabkan henti napas. Waktu kematian diperkirakan 24 hingga 48 jam setelah dilaksanakan pemeriksaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.